sebagai renungan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam firman Tuhan buku Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka firman Tuhan. Daniel 6 ayat 1 sampai 11. Di ayat 5 terakhir, permulaan daripada ayat itu, dikatakan demikian. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat selanjutnya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Firman Tuhan kali ini kita akan belajar mengenai hubungan. Kita akan belajar bagaimana Daniel dia bisa menjadi orang yang begitu penting di kerajaan itu, dan memang Daniel adalah lambang di Alkitab yang bisa kita pelajari, atau simbol di Alkitab yang bisa kita pelajari bahwa Daniel adalah orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Pada waktu saya masih kecil atau waktu masih kanak-kanak, kadang-kadang orang tua ajak kita misalnya ke rumah keluarga, misalnya ke Pematang Siantar, gitu ya, ke rumah keluarga. Kami waktu itu tinggalnya di perkebunan, jadi kalau diajak ke sana senang, gitu ya. Nah, sewaktu kita di sana, baru kita misalnya sudah selesai bertamu, orang tua mau pulang, kita keluarga mau pulang. Sering juga diledek oleh orang yang tuan rumah itu bilang gini, udah nanti kamu tinggal di sini aja, biar bapak mama pulang aja. Saya sebagai anak tidak pernah begitu suka atau nyaman ditinggal oleh orang tua. Ya, karena apa? Bagi saya
sangat nyaman kalau berada bersama-sama dengan orang tua saya. Kadang-kadang kita juga melihat, kalau kita lihat anak-anak di sebuah toko, di sebuah mall, dia bisa lari sana lari sini senang ya, bisa ketawa-ketawa. Tetapi begitu suatu dia mulai melihat kiri dan kanan ternyata orang tuanya nggak ketemu atau tidak kelihatan, mulailah anak ini apa? Menangis, meronta. Mungkin dia bingung, ya. Mungkin dia, eh, waduh, aku ini sudah nggak kelihatan lagi, aku ini sudah hilang. Dia putus asa. Tetapi selama dia masih melihat orang tuanya, dia masih merasa nyaman. Itu kenapa? Karena anak itu dia membutuhkan orang tua dan anak itu memiliki hubungan dengan orang tuanya. Betul ya? Jadi kita bisa merasa tenang, bisa merasa aman kalau ada hubungan. Kalau kita memiliki ada hubungan dengan orang yang menurut kita itu penting bagi hidup kita. Ya. Kalau kita misalnya kehilangan dia, waduh, ini gimana nih? Tapi kalau ada dia bersama-sama dengan kita, orang-orang yang penting untuk hidup kita, maka kita akan merasa lebih nyaman. Betul ya? Nah, Daniel adalah seorang Ibrani yang setelah kita baca tadi, dia diangkat menjadi wakil raja, bahkan dia wakil raja yang tertinggi di dalam pemerintahan sahabatnya, namanya Raja Darius. Raja Darius ini adalah orang Media dan orang Persia. Daniel memiliki pangkat yang tinggi karena apa? Karena dia memiliki hubungan yang mesra, yang harmonis, bukan kepada Darius, Raja Darius, tetapi kepada Tuhan. Kita melihat di mana Daniel di ayat-ayat Alkitab, dia bisa berdoa, dia tetap berdoa, dia menjaga kekudusan sebagai orang Ibrani, walaupun berada di tanah yang dia dibuang atau dia dijajah. Dia bisa hidup tetap dengan kehidupannya yang harmonis dengan Tuhan. Bahkan waktu kita membaca tadi, sudah mulai dia dirongrong, kita tahu akhirnya Daniel harus masuk dihukum di gua singa. Tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Daniel memiliki pangkat tinggi karena dia memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Dan saya mengatakan di sini, salah satu tokoh Alkitab yang tidak dicatat memiliki dosa, itu adalah Daniel. Bahkan kitabnya berisi pewahyuan yang sangat luar biasa. Artinya kehidupan Daniel ini bisa dibilang tanpa celah. Ya. Musa seorang nabi yang luar biasa, tetapi ada celah. Abraham pernah juga berdosa dicatat. Daud apalagi. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat berdosa. Bahkan Petrus dipanggil iblis sama Tuhan Yesus. Artinya, tidak banyak tokoh Alkitab yang hidupnya dicatat sangat-sangat kudus dan baik. Salah satunya adalah Daniel. Daniel begitu harmonisnya sama Tuhan. Dia begitu dekatnya sama Tuhan. Bahkan dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. 3 kali sehari dia menghadap Yerusalem, bercerita tentang bahwa Yerusalem adalah lambang bait Allah. Dia melihat bait Allah. Dia tunduk kepada bait Allah. 3 kali sehari. Waktunya tidak pernah miss. Bahkan waktu di dalam resiko pun, waktu di dalam masalah pun, Daniel tetap lakukan. Kenapa? Karena kalau dia melihat Tuhan, kalau dia berdoa kepada Tuhan, maka hatinya tenang. Seperti anak kecil yang melihat orang tuanya. Kalau kita, mungkin anak kita, ya, dia cuek-cuek aja sama kita kalau ada sama-sama. Tapi kalau kita jauh, tetap juga ada rasa worry mereka untuk mau berjumpa dengan orang tuanya.
Kenapa? Karena hubungan yang baik itu ingin selalu bertemu, ingin selalu berdekatan, ingin selalu berkomunikasi. Daniel, karena memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sehingga dia tidak bisa melepaskan. Sudah dilarang pun menyembah Allah-Allah lain. Dia tidak bisa melihat. Dia melihat bahwa ada Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada yang harus dihadapi dengan sangat berat. Tetapi Daniel merasa bahwa dia harus tetap punya hubungan dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Harus melihat Tuhan. Harus bersama-sama dengan Tuhan. Apapun risikonya, harus bersama-sama dengan Tuhan. Itulah Daniel. Nah, kita mau belajar tentang hubungan ini hari ini. Kita mau belajar bagaimana sebenarnya seorang Kristen yang tepat atau seorang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar, dia tidak pernah melakukan dosa. Kalau saya bilang, belum tentu. Tapi orang Kristen yang benar, dia tidak pernah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Itu baru orang Kristen yang benar. Kita suka juga kalau anak kita nakal, dia kita hukum, dia kita tegur, dia kita marahi. Kita sering juga lakukan demikian. Tapi dia tetap anak yang benar. Kenapa? Karena masih ada hubungan sama orang tuanya. Karena masih kita bisa bersama-sama. Maka dikatakan anak itu benar. Masih suka juga kita marah. Masih suka juga anak itu mungkin melakukan hal yang nggak baik. Tetapi selama ada hubungan, itu masih dikatakan anak yang benar. Nah, kenapa saya mau membahas tentang hal ini? Saya mau membagi kepada kita bahwa Kristen atau pengikut Kristus itu, dia itu bukan agama. Bukan suatu agama. Agama itu adalah cara manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Agama itu adalah tata cara untuk bisa kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kekristenan itu bukan demikian. Bahkan Tuhan pernah mengkritik orang-orang agama. Tuhan pernah mengkritik orang-orang yang melakukan ibadah. Mari kita buka di Yeremia 14 ayat 12. Di dalam Yeremia 14 ayat 12. Dikatakan di sana, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Waktu itu Tuhan sudah enak melihat orang-orang agama. Artinya orang-orang agama apa? Dia kelihatannya kudus. Dia kelihatannya baik tetapi sangat munafik. Dia beragama itu untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah orang benar. Tetapi aslinya dia adalah orang kotor, orang jahat. Agama yang seperti itu Tuhan tidak kehendaki. Kekristenan bukan agama. Kita lihat lagi di Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Dikatakan di dalam Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sering kita beribadah hanya karena dihafalkan. Sering kita beribadah hanya karena ikut apa yang dikatakan pimpinan, kita ikuti. Kita baca
Tetapi sebenarnya kita tidak beribadah dengan baik. Karena tanpa ada hubungan, maka ibadah itu tidak akan ada artinya. Jadi, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan cara kita berbuat baik, melakukan sesuatu hal, baru Tuhan hitung. Wah, ini anakku Jimmy. Hari ini dia jahat. Besok dia, semalam dia baik. Besok dia bagaimana? Wah, dia nggak lulus nih. Grade-nya nggak dapat nih. Poinnya nggak dapat. Bukan. Karena kekristenan itu adalah hubungan, bukan agama. Kekristenan juga bukan identitas. Kadang-kadang kita bisa melihat orang, wah, pakai kalung salib, ya. Dia pakai misalnya pernak-pernik Kristen. Selalu mendengar lagu-lagu rohani kalau didengar orang. Ya. Tetapi bukan itu kekristenan. Orang yang tidak menerima Yesus pun dia bisa nyanyi lagu rohani. Orang yang tidak mengenal Yesus pun dia bisa pakai kalung salib, bahkan ada pakai tato salib dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan itu bukan identitas. Mari kita lihat Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Apa dikatakan di sana? Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan mengkritik orang yang berdoa-berdoa di jalan, orang yang menunjukkan bahwa dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang agamawi, dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau orang yang munafik. Kita nggak perlu berdoa menunjukkan kekristenan kita dengan cara-cara yang ekstrim kepada orang. Tetapi yang kita tunjukkan adalah apa? Sikap hidup kita. Sikap hidup kita yang benar. Sikap hidup kita yang tidak kebanyakan. Tidak ikut-ikutan. Orang bikin hal yang negatif, kita ikut-ikutan negatif. Tidak. Punya prinsip kita. Prinsip yang benar. Prinsip yang sudah kita tahu dari firman Tuhan. Itu ciri khas kita. Bukan karena kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang memuji Tuhan ya di atas mimbar, kita berkhotbah dan lain sebagainya. Bukan identitas itu yang diinginkan. Tetapi hidup kembali lagi yang punya hubungan dengan Tuhan. Daniel, karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan, dia menjadi terkemuka. Bukan dia pura-pura beragama, sehingga dia dipakai menjadi pemimpin. Bukan. Tetapi apa? Dia punya sikap hidup yang luar biasa. Sampai raja pun senang sama dia. Itulah Daniel. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita lihat satu lagi di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Satu pasal setelahnya. Dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak identitas. Aku anak Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Tidak. Tetapi dikatakan dalam firman ini, yang melakukan kehendak Bapa. Artinya, sikap hidup kita. Bagaimana sikap hidup kita seperti yang saya bilang tadi. Bukan identitas. Bukan menyatakan diri bahwa aku KTP-ku ini Kristen. Aku Kristen, bukan. Tetapi adalah apakah kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah hubungan dengan Allah. Hubungan dengan pencipta. Kekristenan itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar iman. Justru lebih tinggi daripada iman. Yaitu hubungan.
Di dalam pemerintahan Indonesia, saya percaya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Percaya. Tapi saya nggak punya hubungan dengan Pak Jokowi. Kalau saya anaknya Pak Jokowi, baru namanya dikatakan saya punya hubungan. Jadi, hubungan itu lebih lagi tinggi dari sekedar iman. Hubungan itu lebih tinggi lagi dari sekedar percaya. Ada connecting, ada hubungan emosional, ada interaksi secara hati, secara jiwa, secara bicara, secara pikiran. Itu namanya hubungan. Kalau kita bilang bahwa ya kita pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Anak, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi percaya saja tidak punya hubungan, sama saja menjadi sekedar kita tahu saja. Sekedar kita tahu, wah Pak Jokowi saya tahu, hebat. Tapi Pak Jokowi nggak kenal saya, misalnya seperti itu. Jadi hubungan. Ini kekristenan itu berbicara tentang apa? Hubungan. Mari kita lihat ada orang yang justru dia bukan orang Yahudi, tetapi dia ada koneksi dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 8, ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Satu pasal lagi setelah Matius 7. Saya bacakan Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada orang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti apa yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya mau bilang, kekristenan itu adalah hubungan. Orang kafir itu, dia adalah orang Kapernaum. Dia adalah seorang prajurit atau perwira. Dia sebenarnya adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi, bukan keturunan Abraham. Tetapi dia mendapat kasih karunia karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan, karena dia bisa berbicara dengan Tuhan. Identitas dia Romawi, bukan Yahudi. Agama dia agama Romawi, bukan agama Yahudi. Tetapi dia dapat karunia, dia dapat mujizat, dia dapat sesuatu dari Tuhan. Hambanya diselamatkan. Kalau hamba orang itu diselamatkan, sudah pasti juga dia diselamatkan oleh Tuhan. Hambanya aja diselamatkan. Apalagi lah perwira itu. Artinya apa? Tuhan nggak memandang bahwa apa identitasnya. Tuhan tidak memandang apa agamanya orang Kapernaum ini, orang Romawi ini. Tapi Tuhan memandang dia punya hubungan. Dia percaya Yesus powerful. Dia ada hubungan. Dia berbicara. Dia ngomong.
Tuhan, kalau engkau mau, pasti sembuh hambaku. Dia ada hubungan, ada interaksi, ada bicara, ada komunikasi. Maka dia dapat keselamatan. Tuhan nggak lihat, nanti dulu. Kamu kan bukan orang Yahudi, nanti kamu nggak bisa dapat. Kamu nggak boleh saya kasih mujizat. Kamu bukan orang Yahudi. Tidak. Tuhan justru apa? Tuhan justru dia selamatkan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Karena Tuhan kita, dia mau melakukan apapun kepada orang yang punya hubungan dengan dia. Kalau kita melihat Daniel, setelah dia punya masalah, setelah dia berdoa, dia ditangkap, lalu dia dimasukkan ke gua singa. Dia punya pergumulan yang berat. Karirnya akan hancur. Bisnisnya akan hancur. Karena dia sudah dihadapi di gua singa. Tetapi hubungan yang begitu kuat kepada Tuhan, singa pun gak berani melakukan yang buruk. Jangan-jangan pada waktu itu Daniel, dia bermazmur di gua singa. Dia bermazmur, haleluya, haleluya, haleluya. Aku mencintaimu Tuhan. Dia jadi worship leader di gua singa. Semua singa-singa juga memuliakan Tuhan. Gak makan dia, ya kan? Itulah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Daud pernah berdosa, pernah sangat-sangat melakukan hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan hukum dia. Tetapi karena ada hubungan antara Daud dan Tuhan, maka Tuhan tetap jaga Daud. Maka nama Daud tetap harum. Dan Daud menerima haknya, kemuliaannya bersama-sama dengan Bapa. Dia pernah lakukan hal yang buruk, pernah. Dia pernah membunuh, pernah. Dia pernah berzina, pernah. Dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi dia tidak kehilangan karunia. Dia tidak kehilangan karunia. Mengapa? Karena dia punya hubungan. Sama seperti tadi. Seorang orang tua kepada anak. Ada hubungan. Anaknya nakal. Dihukum. Tetapi tidak kehilangan hak warisan. Tetapi tidak kehilangan namanya tetap, marganya tetap. Kenapa? Karena ada hubungan. Karena ada kebaikan. Karena ada yang namanya connect yang tidak terpisahkan. Dikatakan, kita lihat juga siapa? Yudas. Dari Iskariot, anak Iskariot. Oh, dia tiap hari ketemu Yesus. Dia bersama-sama dengan Yesus. Dia menjadi salah satu murid Yesus. Tetapi tidak ada hubungan. Dia tidak mengasihi Yesus seperti dia mengasihi guru, seperti dia mengasihi orang tuanya, tidak. Tidak ada hubungan. Dia berpikir Yesus ini sebagai objek. Dia berpikir Tuhan Yesus ini akan membuat pundi-pundinya semakin banyak. Tidak ada relationship dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi kepada Judas Iskariot? Kita tahu semua cerita itu. Dia mati sia-sia. Uangnya tidak ada. Membuat dia sukacita. Bahkan dia tidak mendapatkan kasih karunia lagi dari Tuhan. Oleh karena dia, bahkan Tuhan cap dia adalah iblis. Tidak selamanya orang yang dekat dengan Tuhan kelihatannya, orang yang beribadah banyak, tapi kalau tidak punya hubungan seperti Yudas, maka akan sia-sia. Artinya, yang menjadi kesimpulan, agama itu tidak menyelamatkan. Identitas tidak menyelamatkan.
namun hubunganlah yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Hubungan antara kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada yang perlu kita renungkan hari ini. Apakah kita sebenarnya sudah punya hubungan dengan Allah? Apakah kita sebenarnya sudah kenal Tuhan dan Tuhan sudah kenal kita? Itu hubungan. Apakah sebenarnya kita suka mendengar suara Tuhan? Apakah kita sebenarnya suka bermazmur bagi Tuhan? Itu adalah hubungan. Apakah kita merasa risih kalau melakukan dosa? Apakah kita merasa jahat kalau melakukan ketidakbaikan kepada sesama? Itu karena ada apa? Hubungan. Nggak enak nanti aku sama Yesusku kalau aku melakukan yang jelek. Itu karena ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan, kita cuek aja. Kita nggak perlu, kita nggak takut. Karena nggak ada hubungan. Coba kalau ada hubungan, waduh, pasti kita juga melakukan hal yang buruk, kita juga segan. Hubungan dengan Allah itu diawali dengan kita bisa berserah diri. Kalau kita selama ini misalnya merasa sepertinya hampa hubungan kita dengan Tuhan, atau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, ada satu yang harus kita lakukan. Kita give up. Kita berserah kepada Tuhan. Kita bilang kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa Dia. Diawali dengan berserah diri. Dan kita sadar, kita menyerah. Kita mau melepaskan beban apapun di hadapan Tuhan. Di situ baru mulai ada hubungan dengan Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Begitu kita angkat tangan, Dia langsung datang. Dia langsung turun tangan menghadapi kehidupan kita. Tentunya juga kalau kita ingin memiliki hubungan dengan Allah, kita harus memiliki apa? Yang namanya iman. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Artinya, kita mendapat hubungan setelah kita berserah dan kita memiliki iman kepada Tuhan, baru ada hubungan dengan Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa berserah juga kepada Tuhan, betul ya? Nggak mungkin kita berserah, mau berserah kepada siapa? Kita nggak punya iman, punya Tuhan. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan dan berserah kepadanya, langsung ada connecting. Langsung dia menyambut kita. Dan supaya kita selalu mendapatkan hubungan dengan Tuhan, tiap hari kita berserah kepadanya. Mulaikan hidup kita dengan doa. Sanjung dia dengan puji-pujian. Jadi kita selalu ingin berbicara kepada dia. Ada masalah? Tanya Tuhan. Ada masalah? Tanya Tuhan. Mau pilih sesuatu? Tanya Tuhan. Itulah namanya kita bisa punya hubungan. Kita punya tidak putus-putus berdoa. Seperti ada firman Tuhan yang mengatakan, tetaplah berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Karena itu adalah tanda kita memiliki hubungan. Daniel adalah inspirasi kita tentang orang yang selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. 3 kali sehari dia harus memiliki waktu untuk relation dengan Tuhan. Mari kita membawa gaya hidup Daniel menjadi inspirasi kita, supaya tetap ada connecting antara kita dan Tuhan. Mari kita lihat Daud menjadi inspirasi kita sebagai seorang pemazmur.
dia sedih, dia bermazmur. Hari-hari ini saya juga kalau dalam pergumulan atau baru bangun tidur, hati seakan resah oleh karena mungkin ada masalah pekerjaan. Pasang YouTube yang sudah di-download, saya hidupkan musik. Saya hidupkan musik rohani. Saya buka Andi Ambarita, saya dengar lagunya, waduh sedap. Buka lagi lagu yang lain, yang bagus-bagus tentang firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Waduh, seger. Begitu sudah segar, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hubungan dengan Tuhan tetap ada. Supaya hubungan dengan Tuhan tetap terjadi. Kita sudah belajar kemarin. Di Taman Eden yang begitu indah, ada iblis. Apalagilah di dunia. Apalagilah di tempat di mana kita kerja. Apalagilah di mana kegiatan kita berada. Tanpa doa, tanpa memuji Tuhan, tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, maka iblis itu akan merongrong hidup kita. Hari ini kita belajar, ayo miliki hubungan dengan Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama lagi hidup kita. Ujung-ujungnya kita akan berjumpa. Bagaimana kalau kita nanti berjumpa karena tidak pernah punya hubungan sama Tuhan. Kita nggak kenal sama Tuhan. Kita nggak tahu yang mana Tuhan. Padahal pasti hari itu akan ketemu. Pasti saat itu akan terjadi bagi kita, cepat atau lambat. Mari kita miliki hubungan dengan Tuhan. Mulai berserah, punya iman, dan selalu berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Di dalam rasa syukur kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian daripada hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki hubungan dengan-Mu. Bukan karena kami orang Kristen saja. Bukan karena identitas kami adalah Kristen. Tetapi benar-benar kami memiliki hubungan dengan-Mu Tuhan. Seperti Daniel dan Raja Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.